Ya, pemirsa, kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2025 mencapai 5,11% dan pertumbuhan ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan juga pembentukan modal tetap bruto yang secara akumulatif memberikan kontribusi sebesar 82,65% dari sisi pengeluaran. Sepanjang tahun 2025, ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku sebesar 23.821,1 triliun rupiah dan atas dasar harga konstan 13.580,5 triliun rupiah. Secara kumulatif, ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025 tumbuh sebesar 5,11%. Demikian pernyataan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti mengenai kinerja pertumbuhan ekonomi di sepanjang tahun 2025 yang menyentuh 5,11%. Adapun pertumbuhan ekonomi di kuartal 4 2025 secara tercatat sebesar 0,86% secara kuartalan dan secara tahunan tumbuh 5,39%. Sementara dari sisi distribusi PDB menurut pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih mendominasi dengan porsi 53,88%, diikuti PMTB sebesar 28,77% dan ekspor 22,85%. Amalia menambahkan porsi konsumsi rumah tangga juga didorong oleh paket stimulus yang diberikan pemerintah pada kuartal keempat 2025. Sehingga aktivitas masyarakat mengalami peningkatan yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, ekonomi Indonesia sentuh 5,11% di sepanjang tahun 2025. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Alfonsus Wijaya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia. Kemudian sudah bergabung juga Ibu Hosiana Evelita Situmorang, Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Alfonsus, apa kabar Pak? Kabar baik, Mas Pras. Apa kabar juga? Kabar baik juga Pak, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ibu Hosiana, apa kabar Bu? Baik. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan Ibu Hosiana. Nah, ini menarik, BPS tadi sudah menyampaikan data begitu bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2025 ini mengalami pertumbuhan sekitar 5,11%. Kalau kita lihat secara kuartalannya tumbuhnya 0,86%, kemudian secara tahunannya di kuartal 4 2024 tumbuhnya 5,39%. Apakah ini dari sisi proyeksi dari ataupun konsensus ekonom nih Bu Hosiana, ini sudah sesuai atau tidak nih Bu? Ya, kalau kita lihat sih realisasi di fourth quarter di kuartal 4 2025 dan juga untuk full year 2025 ini memang jauh lebih baik dari yang kita ekspektasikan ya. Jadi walaupun memang perkiraannya itu ada di kisaran 5,04% ya kalau dari konsensus secara keseluruhan untuk pertumbuhan di sepanjang 2025, ternyata realisasinya di 5,11 dan kita menyebut hal ini positif ya karena memang kalau kita flashback ke belakang ini memang ada beberapa hal yang mendorong kalau pertumbuhan di 2025 ini menjadi lebih baik dan tertinggi sejak 2022. Oke. Nah, dari pelaku usaha, Pak Alfonsus, Anda melihat bagaimana? Sudah sesuai dengan proyeksi sendiri atau bagaimana nih Pak? Ya, saya kira sesuai prediksi begitu. Jadi memang berkisar di 5% begitu ya, khususnya untuk yang dikonsumsi masyarakat, konsumsi rumah tangga begitu. Saya kira kan tumbuh 4,98% begitu ya. Jadi memang kalau kita bicara di industri retail, memang masih banyak faktor-faktor yang mempengaruhi begitu sehingga kinerja tidak bisa maksimal begitu di tahun 2025 yang lalu. Salah satunya ya tentunya adalah daya beli masyarakat khususnya yang di kelas menengah bawah begitu. Tetapi saya kira pemerintah berhasil mendongkrak begitu ya, sehingga pertumbuhannya bisa secara total bisa di atas 5%, lebih tepatnya 5,11% begitu, dan konsumsi rumah tangga juga bisa 4,98% meskipun belum bisa kembali di sekitar 5% begitu ya. Jadi harapan kami sebetulnya adalah bisa di sekitar 5% begitu khusus untuk yang konsumsi rumah tangga begitu. Nah, saya kira kesuksesan ini, keberhasilan ini saya kira karena pemerintah memang
khususnya di momen-momen tertentu pemerintah banyak memberikan insentif begitu ya, stimulus begitu. Sehingga saya kira ini salah satu faktor kenapa kinerja bisa mencapai 5,11% begitu, dan khususnya konsumsi rumah tangga itu bisa 4,98% begitu. Memang ini berhasil, tetapi sebetulnya ini kan sifatnya stimulus dan insentif yang diberikan pemerintah ini sifatnya adalah sporadis dan sesaat begitu. Jadi pemerintah ingin memastikan di momen-momen tertentu bahwa kinerja bisa maksimal ataupun tidak tertekan begitu ya. Khususnya kan pemerintah banyak memberikan stimulus, insentif pada saat Natal, Tahun Baru, Ramadan, Idul Fitri, dan juga libur sekolah, berupa misalkan tiket, diskon tiket penerbangan, tiket kereta api, jalan tol, dan sebagainya begitu. Saya kira itu berhasil begitu ya, strategi tersebut. Tetapi kembali lagi itu adalah sifatnya sesaat dan sporadis yang belum bisa menyelesaikan permasalahan daya beli masyarakat secara berkelanjutan begitu. Jadi saya kira itulah catatan-catatan yang terjadi di tahun 2025 begitu ya. Jadi saya kira ya strategi pemerintah cukup berhasil, tapi kembali lagi kami dari pelaku usaha masih mengharapkan strategi yang berkelanjutan begitu, bukan yang sifatnya sesaat dan sporadis seperti yang dilakukan di tahun 2025 yang lalu begitu. Demikian Mas Pras. Itu dia dari pelaku usaha begitu ya. Stimulus insentif yang diberikan ini terbukti ya menjadi salah satu booster juga lah ya untuk bisa mendorong laju pertumbuhan ekonomi, membantu juga daya beli masyarakat. Nah Bu Hosiana, Anda melihat faktor-faktor lain begitu. Apakah memang karena tadi adanya stimulus insentif yang diberikan atau seperti apa sehingga bisa tumbuh di atas 5% dan 5,11% meskipun targetnya di APBN 5,2%? Bu Hosiana. Ya silakan Ibu. Iya, jadi memang yang seperti disampaikan kalau kita lihat dari konsumsi memang belum tumbuh kembali di level 5% ya, dan kita lihat memang akselerasi dari konsumsi itu sendiri kan ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi, baik dari harga komoditas, windfall, ataupun juga dari kesediaan lapangan tenaga kerja, maupun juga dari kenaikan upah di masyarakat dan iklim bisnis. Dan tadi balik lagi kenapa pertumbuhan kita ini memang nggak sampai di 5,2 walaupun lebih baik dari estimasi. Yang mendorong yang pertama adalah dari sawit ya. Jadi kalau kita lihat CPO itu kan baik secara harga maupun volume permintaan di global ini juga meningkat. Jadi dan juga ditopang oleh dari Indonesia, ini termasuk beruntung, bisa dibilang beruntung karena kita lihat dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang dari awal tahun 2025 ya, jadi kita masuk di 16.200 kemudian bisa tembus di kisaran 16.800 hingga di level 17.000, ini cenderung menjadi angin segar gitu. Itu yang kita lihat, jadinya kontribusi dari industri pengolahan itu naik lebih tinggi di kuartal 4 maupun juga secara full year 2025 kemarin. Di tengah memang seperti yang disampaikan juga bahwa ya ada stimulus yang cenderung bersifat ya dorongan gitu ya, cenderung sifatnya sesaat dan tidak mengubah secara struktural untuk sustainability-nya di jangka panjang. Dan kita lihat juga memang ini menjadi PR bersama dan mungkin juga penyelesaiannya ini nggak bisa langsung cepat ya, artinya pembukaan lapangan tenaga kerja dengan cara menarik investasi, kemudian juga akselerasi dari industri gitu ya, ini kan cenderung butuh waktu setidaknya ya di 3-5 tahun gitu ya untuk bisa melihat dampaknya gitu. Walaupun kita lihat juga rilis dari BPS dari sisi angka kemiskinan maupun dari jumlah tingkat pengangguran ini juga melandai. Dan hopefully sih kita lihat Indonesia balik lagi, kalau kita merefleksi memang dari aktivitas ekonomi yang meningkat signifikan itu ya memang dari investasi dan juga dari perbaikan manufacturing ya. Tapi kalau kita assess dari daya beli masyarakatnya memang belum pulih, karena kita lihat yang paling sederhana aja dari penjualan otomotif, penjualan mobil baru aja tuh masih turun gitu ya. Kalau kita lihat sepanjang 2025 compare ke 2024, yang mana 2024 itu juga udah turun signifikan. Kita nggak bisa balik tembus ke level penjualan mobil 1 juta unit gitu. Dan ini yang kita lihat juga masih menjadi warning gitu, kalau sebenarnya pertumbuhan ekonomi ini apakah memang sudah merefleksikan dari konsumsi dan juga aktivitas bisnis real yang sesungguhnya terlepas dari banyaknya stimulus yang sudah diberikan oleh pemerintah. Baik, kita akan cermati bersama nanti terkait dengan tren pertumbuhan ekonomi secara kuartalan yang cenderung turun di setiap kuartal 4 begitu. Nah ini apakah memang cyclical saja begitu atau ada hal lain? Kita bahas lebih lanjut di segmen berikutnya Bu Hosiana, kemudian Pak Alfonsus. Kita akan jeda terlebih dahulu sebentar ya.
ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan pemirsa, berikut ini kita akan cermati bersama seperti apa sih tren dari pertumbuhan ekonomi di tanah air. Kita lihat datanya bersama. Ini dia, kita lihat bagaimana dengan pergerakan dari tahun 2019. Ini pasca sebelum pandemi begitu ya, masih tumbuh di 5,02%. Kemudian setelah adanya pandemi Covid, kita bahkan pertumbuhan ekonomi kita turun sampai dengan 2,07%. Kemudian beranjak lagi di tahun 2021 3,7%, 2022 5,31%, kemudian di tahun 2023 2024 cenderung turun ya, dan di tahun 2025 kemarin naik lagi menjadi 5,11%. Meskipun dalam 2019 sampai dengan 2025 tertinggi di tahun 2022 tepatnya di 5,31%. Ini mungkin akibat low base effect juga begitu ya. Dan kita lihat selanjutnya dari sisi laju pertumbuhan ekonominya secara kuartalan. Ini dia kita akan cermati bersama perbandingan antara tahun 2025 dan tahun 2024. Ini dia trennya. Ya, di kuartal 1 rata-rata kita masih mengalami pertumbuhan yang negatif ya, minus 0,83% di tahun 2024, kuartal 1 2025 juga masih negatif 0,98%. Tapi kita lihat langsung melonjak di kuartal berikutnya, masing-masing 3,79%, di kuartal 2 tahun 2024, 2025-nya 4,04%. Tapi kita lihat di kuartal berikutnya, kita lihat dari mana pergerakan di kuartal 3, kuartal 4 ini cenderung turun. Dan di tahun 2025 lalu tercatat 0,86%. Padahal kita lihat sebelumnya di 1,42%. Itu dia. Dan selanjutnya kita lihat kontribusi lapangan usaha nih terhadap ekonomi seperti apa. Ini dia kontribusi lapangan usaha terhadap ekonomi. Ini ada industri pengolahan menempati posisi pertama ada 19,2%, kemudian menyusul perdagangan 13,24%, pertanian 11,56%, kemudian konstruksi 10,16% dan pertambangan 8,93%. Itu dia kontribusi lapangan usaha terhadap ekonomi. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Alphonsus Wijaya, kemudian juga Ibu Hosiana Situmorang. Ya. Dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan ya Bu Hosiana, Anda melihat bagaimana analis Anda terkait dengan pergerakan ataupun pertumbuhan ekonomi kita di kuartal keempat ini yang cenderung turun ya dalam beberapa tahun terakhir kalau kita tarik ke belakang sebenarnya dengan kondisi yang sama. Nah, apa yang bisa kita analisis dengan kondisi ini, Bu? Ya, jadi kalau kita lihat dari tahun 2023 dan 2024 ini juga memang kita nggak bisa menyalahkan siapapun gitu ya kalau di domestik, karena kita adalah negara terbuka yang cenderung terpengaruh juga oleh perkembangan di global. Kita tahu di global sendiri kan temanya waktu dari 2021 2223 itu ada 3 hal. Yang pertama adalah surging demand dan supply chain disruption, yang mana ini mengarah pada tema poin yang kedua, yaitu inflasi yang tinggi di global. Dan juga ini yang mendorong juga adalah kenaikan suku bunga gitu. Dan yang ketiga itu adalah tekanan dari geopolitical maupun juga uncertainty. Jadi kita kan adalah momen di mana terjadinya election gitu ya. Dan ini membuat investor ataupun pelaku pasar juga cenderung wait and see. Ke semua poin yang tadi disebutkan ya, walaupun itu adalah beberapa poin ya dari banyak hal yang mempengaruhi perkembangan global, ini akhirnya berdampak kepada domestik. Dan kita tahu domestik kita ini adalah negara yang masih rely bersandar selain dari konsumsi domestik juga adalah dari ekspor gitu. Salah satunya adalah komoditas. Nah, kita lihat China juga yang melambat gitu ya. Ini yang membuat akhirnya permintaan dari baik CPO, coal gitu ya, ataupun metal mining itu ancur gitu. Artinya tidak terlalu baik ya. Ini yang membuat jadinya dari sisi penerimaan negara juga yang kalau kita lihat belanjanya juga tidak seakselerasi di tahun sebelumnya gitu. Misalnya pas mulai normalisasi, ini yang membuat kita lihat masyarakat pun cenderung untuk juga confidence untuk konsumsi juga tertahan. Nah, kita bisa bilang masih tertahannya konsumsi baik kelas menengah gitu ya, ataupun juga ya cenderung kecenderungan adalah masih tertahannya laju konsumsi. Nah, ini juga yang membuat ada cenderung low base effect gitu. Dan kita lihat 2025 ini lebih baik, ini memang masih ditopang baik dari stimulus ataupun juga dari konsumsi kelompok upper middle income gitu ya, atau upper class gitu. Nah, balik lagi sih, mungkin ke depannya gitu yang perlu dicermati adalah bagaimana
pemerintah gitu ya dengan kebijakannya ini bisa membuat keyakinan buat masyarakat baik dari ketersediaan lapangan kerja ataupun juga dari kepastian bisnis gitu. Karena kalau misalnya masyarakatnya tidak confidence kan walaupun setiap bulan ada indeks keyakinan konsumen di mana salah satu faktornya adalah dari lapangan pekerjaan ataupun kondisi bisnis. Ini yang kalau kita lihat signifikan berpengaruh ya. Jadi kalau kita lihat memang dari kualitas pekerjaan yang tersedia ini kan juga cenderung menjadi proksi gitu buat masyarakat untuk menggunakan uangnya ataupun juga untuk melakukan aktivitas konsumsinya. Karena kalau kita melihat di tengah tren penurunan suku bunga, harusnya kan baik dari konsumsi retail maupun juga properti ataupun otomotif kan harusnya membaik gitu ya. Tapi kita melihat sih arahnya belum yang signifikan membaik. Itu sih yang kalau kita lihat kenapa jadinya masih menjadi challenge gitu untuk di setiap kuartal yang cenderung sebagai momen terlihat masih tertahan dari sisi konsumsi masyarakat. Itu sih. Oke, nah ini menarik. Lantas dengan adanya pertumbuhan ekonomi dengan tantangan yang terjadi di sepanjang tahun 2025 ini dampaknya terhadap sektor usaha khususnya dari HPBI sendiri melihat bagaimana Pak Alfonsus? Apakah memang menjadi salah satu ya kita tahu booster juga kemudian menjadi sentimen positif untuk kinerja dari sisi pertumbuhan industri pusat perbelanjaan misalnya begitu Pak? Ya, kami memang sudah memprediksi bahwa industri usaha retail memang pasti tumbuh begitu ya. Jadi di 2025 maupun di 2026 ini. Tetapi yang menjadi masalah itu kan seberapa besar pertumbuhannya begitu. Nah, ini yang menjadi satu perhatian bagi kita semua begitu. Jadi kalau kita lihat di tahun 2025 di mana faktor daya beli masyarakat khususnya di kelas menengah bawah itu adalah kan kelas menengah bawah ini adalah yang mendominasi begitu ya industri usaha retail di Indonesia begitu. Jadi saya kira kalau itu ada gangguan terhadap daya belinya tentunya ini akan mempengaruhi kinerja di sektor retail secara keseluruhan begitu. Jadi saya kira itu yang terjadi yang harus diperhatikan. Nah, jadi memang seperti yang tadi saya sampaikan di awal begitu. Jadi saya kira memang gangguan global cukup banyak sekali begitu ya sepanjang tahun begitu. Tapi saya kira pemerintah kurang memperhatikan begitu perdagangan dalam negeri yang sebetulnya itu menjadi salah satu faktor kunci begitu untuk bisa kita keluar dari tekanan-tekanan secara global begitu. Jadi pada saat kita ingat sekali pada saat COVID begitu Indonesia relatif lebih baik begitu dari banyak negara gitu di luar. Salah satunya adalah karena kita memang pada saat itu betul-betul memperhatikan perdagangan dalam negeri begitu, di mana itu adalah yang menjadi pegang peranan gitu ya. Tetapi saya kira ini yang harus terus diperhatikan begitu. Jadi kalau kita bicara perdagangan dalam negeri, bicara konsumsi rumah tangga, tentunya salah satunya adalah di industri retail begitu. Baik, Jadi Pak saya kira Alfonsus. kalau ini pemerintah bisa memberikan prioritas terhadap perdagangan dalam negeri, saya kira Ya. tentunya target-target pertumbuhan ekonomi bahkan mungkin 6% pun itu bisa tercapai begitu. Nah, itu Tetapi dia. kembali lagi yang sekarang dilakukan oleh pemerintah, saya kira banyak sekali sifatnya tadi sesaat begitu ya dan sporadis dan kemudian juga kalau kita lihat lebih dalam lagi strategi-strategi yang diberikan oleh pemerintah begitu itu lebih kepada supply mode begitu ya, Baik. lebih mendorong untuk penciptaan supply begitu. Padahal yang harus didorong saya kira adalah bagaimana menciptakan demand begitu ya, lebih ke arah merubah strateginya menjadi demand mode begitu. Jadi saya kira itu yang harus terus dilakukan oleh pemerintah begitu. Alfonsus, kita tahu konsumsi rumah tangga seperti yang sudah Anda sampaikan juga tercatat kan kembali kontribusinya paling besar nih terhadap ekonomi di kuartal 4 tahun lalu, 53,63% secara tahun. Nah ini dia, apakah ini memang lagi-lagi menjadi sinyal dari pemulihan daya beli atau dari sisi APBI belum merasakan dampak yang signifikan atau merasakan adanya kenaikan tingkat konsumsi tadi begitu Pak Alfonsus? Saya kira persoalan daya beli belum teratasi secara berkelanjutan begitu. Jadi saya kira kembali lagi itu semua kinerja di 2025 akibat dorongan-dorongan stimulus insentif yang sifatnya sporadis dan sesaat begitu. Dan memang itu berhasil saya kira strategi tersebut. Tetapi kembali lagi
ini adalah bukan solusi yang sebenarnya begitu. Jadi yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana memperbaiki daya beli masyarakat begitu secara keseluruhan. Jadi yang terdorong itu akibat karena pemerintah memberikannya sifatnya tadi sporadis dan sesaat. Yang terjadi sebetulnya di 2025 khususnya di industri retail memang ada pertumbuhan di kelas menengah atas begitu ya. Itu yang didorong oleh kelas menengah atas begitu. Khusus untuk yang kelas menengah bawah itu terdorong akibat stimulus dan insentif yang diberikannya tadi sesaat dan sporadis tersebut begitu. Oke. Tetapi kan sebetulnya ini bukan solusi yang sebenarnya begitu. Tadi yang saya sudah sampaikan bahwa di industri retail itu didominasi oleh kelas menengah bawah. Jadi saya kira yang daya beli yang kelas menengah bawah inilah yang harus diperbaiki begitu. Baik, Bukan dengan strategi yang sifatnya sporadis dan sesaat tadi begitu. baik, Ini Pak. menjadi tantangan bagi kita di tahun 2026 ini begitu. Ya, itu dia. Berarti daya beli masyarakat kelas menengah bawah ini yang harus terus dijaga begitu, bisa mendukung tadi adanya demand di masyarakat. Kita kan bahas lebih lanjut. Kita tahu ada 5 lapangan usaha yang berkontribusi juga nih terhadap ekonomi. Di segmen berikutnya kita akan jeda sebentar ya Pak Alfonsus dan juga Bu Hosjana, dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Hosjana Sitomorang, kemudian juga Bapak Alfonsus Wijaya. Nah, bicara mengenai data BPS yang juga tadi mencatat ada 5 lapangan usaha yang berkontribusi besar terhadap ekonomi di tahun 2025, tepatnya di kuartal 4. Ada industri pengolahan, tumbuhnya 19,24% kontribusinya, kemudian perdagangan 13,24%, pertanian 11,56%, dan konstruksi 10,16%, kemudian pertambangan 8,93%. Apa yang bisa kita cermati begitu? Apakah memang tadi pertumbuhan dari ketiga ataupun kelima sektor tadi ini juga didukung oleh kebijakan-kebijakan pemerintah begitu, yang seperti Pak Alfonsus katakan ada insentif dan juga regulasi lainnya, Bu Hosjana? Ya, kita juga setuju ya dengan Pak Alfonso tadi, dan kita melihat gitu ya, sebenarnya gini kan, kalau kita lihat dari komponen penyusun pertumbuhan selain dari 5 sektor itu, ini juga menyangkut dari aspek adanya impor gitu ya. Nah, kita lihat dengan adanya impor EV yang cukup meningkat gitu, maksudnya ini sekitar 10 hingga 15% secara tahunan dan bergerak di setiap bulan gitu. Ini kan juga salah satu pengaruh dari kebijakan insentif PPNBM yang masih berlanjut untuk komponen mobil EV, dan kita lihat juga ini yang menjadi penggerak gitu ya, baik dari sektor retail dan juga maupun dari wholesale gitu, karena entah pembelian spare part ataupun juga memang karena konsumsi kelas menengah dan juga menengah ke bawah yang ada istilahnya adalah down trading gitu. Jadi mereka tidak lagi mengejar yang sifatnya terlalu luxury, tapi mungkin lebih ke misalnya mobil bekas ataupun juga dari ada juga istilahnya adalah lipstick effect. Jadi mereka menurunkan dari bukan kualitasnya tapi mungkin kelasnya gitu. Jadi nggak yang mengejar luxury lagi, tapi mengejar ya yang cenderung lebih murah dan lebih terjangkau, ataupun juga lebih memilih aktivitasnya itu berlibur di domestik. Ini yang membuat kalau kita lihat jadinya dari sisi wholesale, perdagangan maupun juga dari kinerja industrinya, karena konsumsi domestiknya relatif membaik. Ini yang kita lihat jadinya menjadi ruang gitu, dan juga kalau kita misalnya discuss gitu ya dengan beberapa pelaku usaha, dengan dari posisi rupiah yang melemah ini membuat beberapa barang impor itu cenderung tidak kompetitif gitu untuk bersaing dengan barang-barang ataupun juga dengan pelaku industri di dalam negeri. Ini yang jadinya menjadi ruang karena berkurangnya dari sisi impor. Oke. Akhirnya pemain di lokal atau industri di lokal ini juga menjadi mendapat potensi gitu ya, atau perbaikan gitu, atau windfall. Tapi ini juga sifatnya cenderung sesaat. Jadi kalau apakah perbaikan yang dikatakan dari mix kebijakan pemerintah, salah satunya iya, tapi juga dipengaruhi oleh perkembangan-perkembangan di global. Salah satunya tadi yang kita lihat adalah baik dari nilai tukar maupun juga salah satunya adalah dari tendensi masyarakat yang ya cenderung di dalam negeri aja itu maksudnya. Baik, nah lantas bagaimana dengan data PMI manufaktur yang kemarin di Desember ini sedikit turun lagi nih dibandingkan dengan bulan sebelumnya di 51,2 begitu. Anda melihat ini akan menjadi tantangan tersendiri untuk industri pengolahan kita atau bagaimana Bu Hosjana?
Iya, jadi dengan kinerja PMI manufacturing yang melandai, jadi kalau kita flashback 2024 dan juga 25, ada momen di mana kita itu berada di zona kontraksi, artinya di bawah 50 ya. Dan kita bisa balik lagi tuh cenderung either di kuartal 4 ataupun di momen lebaran ya. Jadi di mana aktivitas ekonomi itu meningkat. Nah, yang kita lihat adalah kalau konsumsi domestiknya memang tidak membaik secara struktural, artinya daya beli masyarakat membaik dengan ketersediaan lapangan kerja, ini yang cenderung ya kita akan cenderung berputar di hal seperti ini aja, dan kita juga melihat niat baik dari pemerintah maupun juga dari apa yang dilakukan oleh Danantara supaya nantinya dari jam kerja ataupun penyediaan lapangan kerja di domestik dan juga kualitas dari ketersediaan lapangan kerja ini bisa lebih baik ya, walaupun mungkin ini baru terlaksana nanti di cenderung di jangka menengah, tapi ya harapannya kita tidak terjebak di dalam middle income trap dan kita Baik. tidak mengulang season-season ya seperti ini, kadang ekonomi kita membaik, kadang kita berada di zona kontraksi karena ini nanti dampaknya itu ya pasti kita tidak bisa compete lagi gitu, dan kalau tidak diperbaiki ya cenderung menjadi terbawa terus gitu, dan yang kita berharap adalah kita bisa lebih baik dengan ya terobosan dan Oke. kebijakan yang menyediakan lapangan kerja itu Itu sih. dia, berarti lapangan pekerjaan, kebijakan yang konsisten dan juga insentif yang masih dibutuhkan begitu oleh pelaku industri. Pak Alfonsus, terakhir Anda melihat bagaimana momentum tahun 2026 berkaca ataupun belajar dari pengalaman tahun 2025, Nataru sudah lewat, kemudian akan berlanjut lagi di Ramadan dan Lebaran. Anda melihat masih ada optimisme yang tinggi Pak di tahun ini? Ya, saya kira untuk industri retail ada dua catatan penting begitu untuk tahun 2026 ini. Oke. Jadi saya kira yang pertama kalau triwulan satu saya kira itu aman begitu ya. Saya kira aman lah dalam tanda kutip begitu ya, Oke. karena triwulan satu ini ada tahun baru, ada Imlek, upah minimum naik, begitu kan, Ramadan, beberapa perusahaan juga membagikan bonus, begitu banyak perusahaan membagikan bonus-bonus untuk kinerja 2025 begitu. Kemudian ada THR dan Idul Fitri. Jadi saya kira triwulan satu ini akan aman begitu, dan di mana itu adalah Ramadan dan Idul Fitri adalah merupakan puncak penjualan retail di Indonesia begitu ya. Jadi peak seasonnya itu adalah di Ramadan dan Idul Fitri begitu. Jadi saya kira relatif akan aman. Yang menjadi perhatian adalah yang harus diwaspadai adalah triwulan 2 dan triwulan 3. Triwulan 2 dan triwulan 3 ini menjadi low season yang panjang begitu. Karena kenapa? Karena di Indonesia itu kan memang secara sudah biasa begitu, sudah umum bahwa kalau setelah Idul Fitri itu biasa masuk ke low season begitu ya, dan Oke. tetapi khusus tahun ini 2026 low seasonnya akan menjadi panjang begitu. Triwulan 2 dan triwulan 3 akan menjadi low season karena Ramadan dan Idul Fitrinya datang lebih awal begitu ya, dan kumpul semua momen-momen penting itu ada di triwulan satu begitu. Nah, jadi saya kira kita harus bisa memaksimalkan triwulan satu ini karena ini akan mempengaruhi kinerja tahunan di 2026 begitu ya. Oke. Tetapi saya kira pemerintah belajar dari tahun 2025, tahun ini pun Ramadan dan Idul Fitri tahun ini pun pemerintah sudah menyiapkan stimulus dan insentif begitu ya. Kembali lagi ada diskon tiket pesawat, tiket kereta api, jalan tol dan sebagainya Oke. untuk memastikan kinerja triwulan satu betul-betul bisa maksimal begitu. Baik Pak Nah, Alfonsus. catatan kedua adalah kami yakin masih optimis bahwa industri retail akan tetap tumbuh di 2026, tetapi tumbuhnya seberapa besar begitu. Kalau pemerintah masih menerapkan strategi yang sama dengan tahun 2025, ya saya kira akan berkisar di 5% lagi begitu, atau mungkin bahkan tidak bisa mencapai 5% begitu. Oke. Jadi saya kira pemerintah harus bisa melakukan terobosan-terobosan di dalam strateginya begitu, agar target pertumbuhan yang dikatakan 6% lah atau dan sebagainya itu bisa tercapai begitu. Kalau tidak ya saya kira tetap tumbuh, tetapi tumbuhnya tetap tidak akan signifikan begitu, akan sama-sama saja begitu. Jadi saya kira itu yang menjadi catatan penting, bagaimana pemerintah Baik. bisa merubah strategi yang tadinya sifatnya adalah sesaat dan sporadis, Hmm. bisa berkelanjutan begitu, dan kemudian juga bagaimana pemerintah bisa merubah Ya. mode-nya begitu dari selama ini yang supply mode bisa Oke. menjadi ke arah demand mode begitu, agar supaya Itu dia. target pertumbuhan ekonomi di 2026 ini bisa tercapai begitu. Baik Pak Demikian Mas Alfonsus Pras. ya, itu dia beberapa poin yang perlu dijaga kuartal 1 ini baik dari sisi pertumbuhan ekonominya, kemudian kinerja dari demand masyarakat, daya beli
masyarakat dengan dukungan pemerintah ini harus terus dijaga, mengingat ini menjadi mesin pertumbuhan dengan adanya momentum Ramadan dan Lebaran, karena setelah itu jaraknya lebih jauh lagi nanti untuk ketemu Nataru ya. Jadi memang perlu ada satu strategi khusus begitu menghadapi tahun 2026. Apalagi tadi sudah disampaikan kuartal 1 ini kecenderungannya pertumbuhan ekonomi kita juga masih rendah begitu, baru kita nanti gasnya atau gaspol begitu di kuartal selanjutnya 2 dan 3 begitu. Baik, Pak Alfonsus, kemudian Ibu Hosiana, terima kasih banyak nih atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Alfonsus. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Bu Hosiana. Ya, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian menargetkan penjualan mobil nasional pada tahun 2026 mencapai 850.000 unit dan angka ini naik 5,4% dibandingkan dengan capaian tahun 2025 yang hanya 803.000 unit. Kementerian Perindustrian menargetkan penjualan mobil nasional pada tahun 2026 sebesar 850.000 unit atau meningkat sekitar 5,4% dibandingkan realisasi penjualan sepanjang tahun 2025 yang tercatat sebesar 803.687 unit. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan target ini sejalan dengan pemulihan pasar domestik secara bertahap. Berdasarkan data penjualan sepanjang tahun 2025, pasar domestik masih mengalami tekanan yang cukup signifikan. Penjualan wholesale tercatat sebesar 803.687 unit atau turun 7,2% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 856.723 unit. Proyeksi penjualan mobil nasional pada tahun ini 850.000 unit dari total kapasitas produksinya yang tadi saya sampaikan sekitar 2,6 juta. Ya. Kita memproyeksikan 850.000 unit. Mudah-mudahan ini angka konservatif dan mudah-mudahan karena ini angka konservatif, maka nanti by the end of this year, by the end 2025, apa yang saya sampaikan pagi hari ini 850.000 unit itu akan bisa tercapai, bahkan melebihi angka 850 unit. Ini meningkat sekitar, walaupun meningkat sekitar 5,4% dibandingkan realisasi penjualan sepanjang tahun 2025 yang hanya tercatat 8.003 unit. Meskipun demikian, target proyeksi yang saya sampaikan tadi 850.000 unit masih belum cukup kuat. Masih belum cukup kuat untuk menembus level 1 juta unit sebelum masa pandemi. Di tengah melemahnya pasar domestik, kinerja ekspor justru tampil sebagai penopang utama industri otomotif nasional. Tercatat ekspor kendaraan utuh atau completely built up mencapai 518.212 unit, meningkat 9,7% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 472.194 unit. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menjaga mesin optimisme industri otomotif di tahun 2026, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yanis Pasaribu, pengamat otomotif Institut Teknologi Bandung, kemudian Bapak Kuku Kumara, Sekretaris Umum Gaikindo. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Kuku, apa kabar? Kabar baik, terima kasih diundang lagi. Baik, terima kasih juga atas waktunya Pak Kuku. Pak Yanis, apa kabar Pak? Kabar baik, terima kasih. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan ini Pak Yanis. Ini menarik kalau misalnya bicara mengenai industri otomotif ya, tapi ini menarik juga kita cermati ada indeks kepercayaan industri di tahun 2026, tepatnya di awal tahun yang menyentuh 54,12%, maksud saya 54,12 poin, di mana sektor otomotif sebagai kontributor utamanya nih. Pak Kuku melihat bagaimana sebenarnya dengan kinerja industri otomotif sendiri nih Pak? Ya, cukup menarik bahwa indeksnya menunjukkan di 54,12 ya. Berarti indikasinya ini adalah ekspansif. Jadi mungkin ini ya, kalau kita lihat di akhir tahun lalu, tahun 2025 itu ditutup dengan capaian yang cukup baik di 97.000 ya untuk wholesale-nya. Sehingga kemudian di tahun 2025 ditutup dengan angka di 803. Semula kita sedikit di bawah itu, namun alhamdulillah tercapai 803. Nah kemudian ini memasuki tahun 2026, kita harus jaga optimisme ini
karena tidak lama lagi kita ada beberapa event, ada Oke. Imlek, dan kemudian ada Hari Raya. Ini perlu kita cermati juga bahwa dua kondisi ini biasanya mendorong adanya penjualan yang baik. Ya. Oke. Tapi di sisi lain kita juga perlu jaga. Karena pada waktu Lebaran itu karena adanya libur yang cukup panjang, maka hari kerjanya juga pendek. Dari data kita menunjukkan biasanya ada penurunan total penjualan bulanannya karena hari kerja yang pendek tadi. Jadi optimisme inilah yang harus kita bawa di awal tahun 2026. Oke. Mudah-mudahan ini juga sinyal baik untuk industri otomotif sebagai salah satu sektor yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional kita. Baik, itu dia optimisme yang harus terus digaspol begitu ya Pak Kukuh ya di tahun Gaspol, ya. 2026 ini. Nah, Pak Yanes, bagaimana tanggapan Anda begitu dengan kontributor utama tadi dari sisi industri otomotif ya untuk IKI kita begitu di tahun 2026? Apakah ini sejalan dengan upaya-upaya terus yang dilakukan untuk menjaga kinerja industri otomotif nasional begitu Pak? Baik, kalau dilihat singkatnya ya, kita kan baru saja melewati booming sales yang di-drive oleh EV di 2 bulan terakhir di tahun 2025 nih. Dan itu terus terang akibat bias insentif impor. Dan capaian indeks kepercayaan industri yang tinggi ini kita perlu baca sebenarnya sebagai technical rebound nih Mas. Oke. Ya, karena ada pengisian ulang stok ya, yang harus agresif seperti yang Pak Bu sampaikan tadi, pasca terkurasnya inventory dealer kemarin, Ya. dan persiapan untuk dua event besar ini yang sebentar lagi akan datang. Tapi ada tantangan sebetulnya. Oke. Angka ini kan bisa dibilang angka teknikal karena produksi yang besar sekali dari industri ya. Jadi ada brief APM mempush harus siapin stok gitu. Dan ini belum mencerminkan sebetulnya apakah serapan pasar itu akan tinggi. Ini yang jadi tantangan sebenarnya. Jadi secara hipotetis stok sudah makin banyak produknya. Oke. Dan kita bisa lihat nanti seperti apa nih serapan pasarnya di kuartal 2 nanti sebetulnya. Itu dia yang jadi tantangan selanjutnya. Nah, Pak Kukuh sebenarnya bagaimana dengan produktivitas industri otomotif sendiri begitu seperti yang sudah disampaikan Pak Yanes? Apakah demand-nya, supply and demand-nya sekarang sudah mencapai satu titik keseimbangan baru kah atau masih oversupply sih sebenarnya atau tertahan dengan tadi kemampuan ataupun daya beli masyarakat sendiri Pak Kukuh? Nampaknya yang saya ingin garis bawahi mungkin nanti juga dibantu oleh Pak Yanes ya untuk bisa menjelaskan lebih detail mengenai daya beli ya. Kalau dari tadi disinggung sedikit dengan Pak Yanes mengenai stok ya. Jadi akhir tahun biasa masyarakat pengennya beli mobil yang baru kan. Nah pada waktu itu ada penurunan stok karena nggak ingin produk-produk tahun 2025 masih tersisa di 2026. Memasuki 2026 tentunya mereka akan menyiapkan produk-produk untuk sesuai tahun 2026. Nah masalahnya tadi yang menarik juga adalah antara daya beli. Daya beli ini nggak bisa sembuh dalam waktu sekejap, perlu waktu, proses, dan kita ingin mengikuti optimisme dari pemerintah bahwa akan ada pertumbuhan di atas 5%. Nah dari data kita juga menunjukkan kalau pertumbuhannya di atas 5, artinya itu bisa mencapai 6, maka upaya untuk menjadi kembali ke lebih dari 1 juta itu bisa berjalan. Tapi kalau 5% saja cukup berat karena kalau kita lihat dari data kita 12 tahun ke belakang itu bermainnya di 1 juta, jika kita katakan itu stagnan di 1 juta. Apa yang menjadi penyebabnya itu? Mungkin nanti Pak Yanes bisa menjelaskan lebih detail faktor-faktor apa yang berkontribusi di sana. Baik, dan kalau kita cermati tadi Kemenperin juga menyatakan sudah mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan terkait dengan kelanjutan insentif nih yang diharapkan juga ikut mengerek kepercayaan industri otomotif. Apakah hal ini ya akan menjadi angin segar berikutnya bahwa kebijakan insentif yang diberikan pemerintah di tahun 2026 ini akan berlaku sehingga target tadi 850.000 unit bisa tercapai nih Pak Kukuh? Jadi mengenai insentif itu bagus kalau memang bisa dikeluarkan, namun kita lebih mencoba realistis. Adanya saat ini yang sudah real itu ya seperti ini. Jadi itu yang menjadi dasar kita mengatakan bahwa kita 850. Karena di industri otomotif tidak bisa kemudian tiba-tiba melonjak sangat tinggi.
karena faktor-faktor lain yang ikut berperan di dalam tumbuh kembangnya industri kendaraan bermotor. Oke, itu dia. Lantas strategi apa saja yang perlu disiapkan begitu untuk ya paling tidak target-target di tahun 2026 ini bisa tercapai. Kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya, Pak Yanes dan juga Pak Kuku. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kembali kami sampaikan data. Kita akan cermati bersama data penjualan wholesale dari mobil begitu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2025. Ini dia trennya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda di tahun 2019, tepatnya sebelum terjadi pandemi COVID-19. Dari sisi penjualan wholesale mobil nasional mencapai 1.300.126 unit. Sementara di tahun 2020 turun hampir setengahnya begitu, 532 ribuan. Kemudian di tahun 2021 naik menjadi 887 ribuan unit. Di tahun 2022 menyentuh kembali angka 1 juta unit untuk penjualan wholesale mobil nasional. Dan di tahun 2023 ini ada penurunan kembali menjadi 1.005.802 unit, dan di tahun 2024 ini cenderung turun lagi, bahkan sudah meninggalkan level 1 juta tepatnya di 865.723 unit, dan di tahun 2025 ini turun lagi menjadi 803.687 unit untuk penjualan wholesale mobil di Indonesia. Dan selanjutnya dari sisi produktivitasnya seperti apa? Ini dia produksi mobil nasional tahun 2019 ya masih sama begitu, tidak jauh berbeda dengan penjualan wholesale 1,2 juta. Tahun 2020 kita tahu ada pandemi, langsung turun juga cukup drastis 690 ribuan unit. Kemudian naik lagi menembus 1 jutaan unit begitu sampai bertahan di tahun 2022, dan ini tercatat paling tinggi kalau kita lihat rentang dari tahun 2019 sampai dengan 2025. Tapi setelah itu di tahun 2023 turun lagi menjadi 1,3 juta unit, tahun 2024 1,1 juta, dan di tahun 2025 menjadi 1,14 juta unit produksi mobil nasional. Itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Yanes, kemudian juga Bapak Kuku Kumara. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, lantas strategi dari teman-teman pelaku industri otomotif ini, Gaikindo sendiri, Pak Kuku, apa yang sudah disiapkan? Kuartal 1 kita tahu pertumbuhan ekonomi biasanya kalau kita cermati beberapa tahun terakhir ini kan memang cenderung rendah. Kemudian kuartal kedua baru melonjak lebih tinggi. Tapi kita lihat kuartal 1 kan tadi ada momentum Ramadan, ada Imlek di sana nih Pak Kuku. Lantas bagaimana nih strategi yang sudah disiapkan sehingga mungkin kita bisa menyiapkan awal tahun ini justru dengan pondasi yang lebih kuat begitu Pak? Ya, jadi kalau kita lihat mengenai strategi, kita itu internal masing-masing perusahaan ya. Tapi hal yang paling mendasar yang kita sampaikan berulang kali adalah selama lebih dari 12 tahun semenjak 2013 kita itu terjebak di 1 juta saja. Yeah. Jadi produksi maupun penjualan wholesale-nya itu di kisaran 1 juta, dan kemudian 2 tahun belakangan cenderung turun di bawah 1 juta. Padahal kita punya kapasitas tadi lebih dari 2,5 juta. Bahkan ada 2 pabrikan yang akan segera beroperasi di tahun ini. Namun yang tidak segera pulih adalah potensi untuk jualan lebih banyak atau memproduksi lebih banyak. Walaupun tadi Mas Pras juga menyinggung ekspornya lumayan ya, 518.000, ini all time high. Tapi yang mendasari adalah berkali-kali juga kami sampaikan, salah satu ya di antara faktor yang punya kontribusi kenapa harus berhenti di situ, itu adalah daya beli masyarakat kita. Kemarin saya juga kebetulan diskusi lebih jauh lagi dengan bankers gitu. Ternyata daya belinya lebih turun lagi dari apa yang pernah kita lihat di kajian Gaikindo bersama dengan LPM UI. Ini juga akan berpengaruh pembelian kendaraan bermotor baru, di samping faktor-faktor lagi yang berkontribusi terhadap penurunan itu. Nah, salah satunya adalah pajak ya. Nah, ini berulang kali sudah disampaikan, harga mobil kita relatif sangat mahal karena pajaknya. Oke. Harga dari pabrik 100 juta itu end customer dengan berbagai macam pajak dan pungutannya harus bayar 150 juta. Dan ini sangat berdampak karena kemudian 70-80% masyarakat kita adalah mereka yang beli mobil di harga di bawah 300 juta, dan itu sangat sensitif terhadap harga.
Gitu, Mas Pras. Baik, jadi memang pajak menjadi tantangan juga ya untuk bisa membuat Betul. harga kendaraan ataupun mobil ini semakin terjangkau di masyarakat. Nah, Pak Yanes, lantas bagaimana Anda melihat? Perlu bauran kebijakan-kebijakan yang seperti apa nih kalau kita lihat bagaimana kontribusi ataupun bentuk kehadiran pemerintah lagi begitu untuk menjaga sektor industri yang menjadi penopang tadi ya terkait dengan ada indeks keyakinan industri, kemudian juga terhadap pertumbuhan ekonomi nasional begitu, Pak Yanes. Kalau dilihat ya singkatnya gitu, kunci pertumbuhan atau turunnya ekonomi makro kita ini ada di polisi pemerintah semuanya, Mas. Oke. Dan kalau kita lihat salah satu industri yang paling cepat ya efeknya gitu kalau ada kebijakan apapun yang terkait dengan industri, Oke. itu adalah industri otomotif. Karena begitu APM menginstruksikan produksi, otomatis semua lininya, semua Bergerak. tiernya itu langsung bergerak serentak, sampai dealernya juga bergerak serentak. Ini multiplier efeknya besar sekali. Oke. Dan kalau kita lihat juga sekarang ini kan tantangannya yang sedang coba di upgrade ya oleh Menteri Keuangan ini adalah pertumbuhan ekonomi makro kita yang akan naik terus diharapkan di kuartal 2 nanti sampai 5,4, di terakhir sampai 5,6, mudah-mudahan bisa 6 akhir tahun ini. Dan kalau ekonomi makro kita bisa tumbuh, baru daya beli masyarakat bisa naik. Karena so far nih Mas ya, kenaikan harga kendaraan ini jauh lebih tinggi daripada kenaikan daya beli middle income class yang notabene itu pasar terbesar kita, Mas. Ini tantangan pemerintah dan tentunya nggak semua orang juga nggak mau kalau pakai kendaraan lama terus ingin beli, tapi daya belinya berat. Terus tadi seperti yang Pak Gu sampaikan juga, ini tantangan yang akan mudah-mudahan tidak meledak Pak ya. NPL. Oke. Ya, karena saat orang begitu bernafsu membeli, bank juga mau nggak mau harus lembaga keuangan juga harus lebih prudent. Kriteria akan lebih ketat untuk kredit dan seterusnya. Dan ini yang jadi tantangan sebenarnya efek domino dari semakin ketatnya nanti persyaratan kredit ke serapan masyarakat karena lebih dari 40% pembelian kendaraan ini kredit, Mas. Baik, selain itu memang tantangan dari sisi pembiayaan berarti ya untuk sektor otomotif sendiri Pak Yanes ya? Ya, betul. Oke, nah tapi Anda melihat dengan beragam kebijakan insentif yang diberikan karena kita tahu itu menjadi salah satu pendorong juga kita bisa menyentuh 803 ribuan. Target 850 ribu unit di tahun 2026 dengan beberapa hal yang Anda sudah sampaikan Pak Yanes. Anda melihatnya bagaimana kansnya? Dua skenario. Oke. Positif, kita bisa nembus ekonomi makro 6%. Saya optimis bisa nembus ke angka 1 juta. Wow, oke. Asalkan tapi ekonomi makro harus nembus 6%, Mas. Itu dia syaratnya ya. Diprogramkan sama Pak Purbaya ya. Karena kita juga ingin mengganti kendaraan kita sebenarnya semua juga. Baik. Tapi skenario negatifnya ini ada kalau ternyata pertumbuhan ekonomi tidak terjadi. Sementara kurs ini naik terus. Otomatis parts kendaraan ini yang diimpor dia naik dan mau nggak mau industri harus naikin atau bahasa kerennya apa ya, menyesuaikan harga. Ini jadi problem. Dan satu hal lagi tantangan kita di akhir tahun 2026 ini antara event bisa dibilang tadi event-event besar ya, event akhir tahun, Nataru, event Lebaran, event Imlek itu makin nempel, Mas. Oke. Nah sudah itu akan ada puasa panjang nih kelihatannya Pak Hugo. Itu dia Pak, sampai ini ketemu Nataru lagi ya. Sementara ekonomi nggak naik. Ini bahaya. Terima kasih. Baik ya, pertumbuhan harus bisa 6% untuk bisa menyentuh lagi 1 juta unit untuk produksi dan penjualan mobil begitu di Indonesia. Pak Kukuh, bagaimana Anda melihat dari sisi pelaku usaha? Apakah sudah menyiapkan roadmap di sepanjang tahun ini bahwa kita bisa memanfaatkan momentum dengan sebaik-baiknya Imlek, Ramadan, Lebaran di awal tahun atau paling tidak kuartal 1 ini Pak Kukuh? Ya, jadi memang demikian. Kita harapkan ini event yang tidak bisa kita lewatkan. Yang menarik adalah kemudian Imlek dan Lebaran itu jatuhnya di awal tahun. Nah, kita harapkan dengan proses tadi yang persyaratan yang utama adalah pertumbuhan ekonominya. Kalau pertumbuhan ekonominya tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka daya belinya juga tidak akan tumbuh. Kalau daya belinya masyarakat nggak tumbuh, bagaimana mereka akan membeli
kendaraan-kendaraan baru walaupun punya keinginan ke sana. Sementara alternatifnya akhirnya lari ke mobil bekas. Mobil bekas ini lumayan karena kita di level 800-an, mereka udah di atas 1 juta. Nah ini yang kita tidak inginkan, karena kalau mobil baru tentunya ini juga lapangan kerja juga akan tetap terjaga gitu. Baik, lantas bagaimana optimisme Anda untuk melihat industri otomotif di tahun 2026 ini, Pak Kuku? Kita tetap optimis, namun juga kita perlu realistis ya. Di samping kita berupaya banyak hal yang bisa dilakukan agar hal ini bisa tetap kita jaga. Karena ya tadi, utilisasi pabrik harus tetap jalan, jangan sampai kemudian malah menurun. Nah, di saat kondisi domestik kita menurun, alhamdulillah itu ekspornya juga meningkat. Namun kita juga harus hati-hati, karena kemudian untuk ekspor itu juga persyaratannya harus juga sesuai dengan negara-negara tujuan. Nah ini yang kita juga sampaikan, kalau kemudian Indonesia ini standar-standarnya mengikuti standar internasional atau UN regulation, itu juga akan memudahkan dan membuat industri kita semakin efisien. Kita tidak lagi membedakan antara kendaraan yang dibuat untuk domestik dan kendaraan yang kita perlu untuk ekspor. Ini juga meningkatkan efisiensi pabriknya ya. Baik, itu ya, beragam upaya begitu menyesuaikan dari sisi ekspornya, kemudian yang paling penting atau ama adalah pendalaman market di dalam negerinya ya, dengan dukungan dari kebijakan-kebijakan pemerintah, insentif yang diharapkan masih terus berlanjut begitu, dan tadi kemungkinan kalau bisa perpajakannya bisa dipangkas lagi begitu sehingga harganya semakin terjangkau bagi masyarakat di tanah air. Pak Kuku, kemudian Pak Yohanes, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Salam sehat Pak. Sampai berjumpa kembali Pak Kuku, Pak Yohanes. Sama-sama. Terima kasih. Salam Pak Kuku. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus sedepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.